Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan khianatnya seorang istri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dikisahkan seorang pria Bani Israel memiliki istri paling cantik di masanya. Pria ini sangat mencintainya. Namun selang beberapa waktu istrinya meninggal dunia. Pria ini meratapi kepergian istrinya dengan kepedihan amat mendalam. Ia tidak bisa melupakan masa-masa indah bersama istrinya. Pria ini menetapi kuburan istrinya sepanjang waktu. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam melewati perkuburan tersebut dan melihat pria ini sedang menangis di salah satu kuburan. Nabi Isa alaihissalam menghampirinya dan bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Mengenal akan siapa yang bertanya, pria ini bergegas mengusap derayan air matanya dan menceritakan semua keluh kesahnya kepada Nabi Isa alaihissalam. "Apakah engkau mau aku menghidupkannya kembali?" Nabi Isa sembari menawarkan. Dengan sigapnya si pria menjawab, "Iya, wahai Nabi Isa." Lalu Nabi Isa memanggil pemilik kuburan. Lantas keluar dari dalam kuburan sesosok hamba hitam yang mengeluarkan api dari kedua lubang hidungnya, kedua mata, dan saluran lubang yang lainnya. Sesaat kemudian dia berkata, "Tiada Tuhan selain Allah, adapun Isa alaihissalam adalah Ruhullah dan utusan Allah." Si pria terbelalak terkejut dan memberikan pernyataan, "Wahai Nabi Allah Isa, kuburan ini bukanlah milik istriku, melainkan kuburan orang ini." Dan si pria menunjuk pada kuburan yang lain. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada hamba hitam ini, "Kembalilah ke tempat asalmu." Hamba hitam ini berpamitan dan kembali menjadi mayat, lalu tubuhnya mulai tertutupi tanah kembali. Nabi Isa alaihissalam beranjak ke kuburan yang dimaksud si pria tadi dan berkata, "Bangkitlah wahai pemilik kuburan atas seizin Allah." Lantas terbelahlah kuburan dan keluarlah seorang wanita yang mengibaskan tanah dari kepalanya. "Ini adalah istriku wahai Ruhullah, Nabi Isa," ucap si pria kegirangan. Nabi Isa berkata, "Bawalah istrimu." Pria ini pun mohon undur diri dan membawa istrinya. Sesampainya di rumah, pria ini merasakan kantuk yang tak tertahankan. "Istriku, aku terjaga sepanjang waktu di atas kuburanmu. Aku mau beristirahat," ujar si pria. "Tidurlah," jawab istrinya. Pria ini meletakkan kepalanya di atas paha istrinya dan mulai tertidur pulas. Di saat itu pula terdapat arakan pangeran kerajaan yang melewati jalan di depan rumah si pria. Pangeran ini merupakan lelaki tampan rupawan, baik fisik dan perawakannya. Hati istri si pria terpesona dengan ketampanan pangeran. Ia terkesima dan mulai bereaksi dengan menurunkan secara perlahan kepala suaminya ke atas tanah dan meninggalkan suaminya. Ia mendekati arakan sang pangeran dan berkata, "Bawalah aku bersamamu." Sang pangeran pun membawanya, memboncengnya, dan arakan meneruskan perjalanan. Si pria akhirnya terbangun dan tidak menemukan istrinya di sisinya lagi. Lantas ia mengikuti jejak langkah istrinya dan menemukan istrinya berada di sisi pangeran. Pria ini menghalangi jalan pangeran. "Wahai pangeran, wanita cantik ini adalah istriku.
tolong tinggalkan dia bersamaku, pinta si pria kepada pangeran. Namun istrinya menolak dan berkata, "Siapa kamu?" "Aku adalah selir pangeran," tegasnya. "Apakah kau hendak merebut selirku?" bentak pangeran. "Tidak, demi Allah wahai pangeran, ini adalah istriku. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam menghidupkannya kembali," jelas si pria. Di tengah perselisihan itu, Nabi Isa alaihissalam berada di depan kejadian tersebut dan menghampiri si pria. "Wahai Ruhullah, bukankah wanita ini adalah istriku yang telah Anda hidupkan sebelumnya?" pinta penjelasan si pria pada Nabi Isa. "Iya, benar," jawab Nabi Isa alaihissalam. Si wanita menepisnya, "Wahai Ruhullah, sesungguhnya pria ini pendusta. Aku sebenarnya adalah selir pangeran. Bukankah engkau wanita yang aku hidupkan kembali atas izin Allah?" tanya Nabi Isa alaihissalam. "Tidak, demi Allah wahai Ruhullah," jawab si wanita. Nabi Isa menghela nafas panjang dan berkata, "Kalau begitu, kembalikanlah sesuatu yang telah kami anugerahkan kepadamu." Si wanita pun jatuh tersungkur, kembali menjadi mayat. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seseorang mati dalam keadaan kafir, lalu ia dibangkitkan dan beriman, lantas mati dalam keadaan beriman, maka lihatlah hamba hitam itu. Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang mati dalam keadaan beriman, lalu ia dibangkitkan dan kafir, lalu mati dalam keadaan kafir, maka lihatlah wanita ini." Sedangkan si pria yang telah dikhianati itu bersumpah tidak akan menikah lagi untuk selamanya dan memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya ia meninggal dunia. Semoga bermanfaat.